Norwegia tampak damai, namun merupakan kekuatan diam-diam yang sedang menulis ulang aturan permainan global. Bagaimana sebuah negara dengan hanya 5 juta penduduk bisa menginspirasi dunia untuk mengikuti jejaknya? Rahasia apa yang tersembunyi di balik kesuksesan luar biasa ini? Temukan jawabannya sekarang, sebelum dunia melangkah tanpa Anda. Kesan pertama tentang Norwegia. Ketika orang memikirkan Norwegia, pikiran mereka sering membayangkan keajaiban alam yang menakjubkan, fjord yang dalam dan dramatis seperti Geirangerfjord dan Nærøyfjord, cahaya utara yang mistis menari di langit malam, atau para pejuang Viking yang ganas dari tanah beku yang pernah mengguncang fondasi Eropa kuno. Namun kini, Norwegia juga dikenal sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia, tempat kepuasan pribadi dan kualitas hidup terjalin dalam jati diri bangsa. Namun, Norwegia jauh lebih dari sekadar kartu pos indah atau contoh buku teks tentang kesejahteraan sosial. Di balik brosur wisata yang mengilap dan fotografi yang memukau, tersembunyi sebuah negara yang kaya akan kompleksitas dan kedalaman. Kekayaan dan perkembangan progresif Norwegia, meskipun mengesankan, hanyalah sebagian dari cerita. Ini adalah negara yang dengan mahir menyeimbangkan tradisi dan modernitas, melestarikan warisan sambil dengan berani merangkul inovasi. Yang benar-benar luar biasa adalah bahwa negara dengan hanya sedikit lebih dari 5 juta jiwa telah bangkit menjadi salah satu masyarakat paling makmur di dunia. Tapi keberhasilan Norwegia tidak hanya diukur dari PDB atau pendapatan rata-rata. Keberhasilannya terletak pada kemampuannya mempertahankan gaya hidup budaya yang mendalam, di mana orang menghargai kesederhanaan, melambat untuk menikmati kebahagiaan kecil dalam hidup, dan hidup selaras dengan lingkungan mereka. Inilah yang membuat Norwegia memikat, bukan hanya dalam dokumenter wisata atau kampanye pariwisata, tetapi dalam cara hidup warga Norwegia yang memelihara nilai-nilai abadi lintas generasi. Anda mungkin sedang berpikir sekarang, kalau begitu, menikah dengan orang Norwegia adalah cara hidup terbaik. Tunggu dulu, biarkan saya menyelesaikan ceritanya, karena percayalah, Norwegia masih punya banyak kejutan luar biasa lainnya. Lokasi dan geografi. Norwegia adalah permata sejati Eropa Utara, menguasai bagian barat semenanjung Skandinavia, seperti gerbang alami menuju samudera. Dengan wilayah yang luas dan menempati urutan ke-6 terbesar di Eropa, namun hanya dihuni oleh sekitar 5,4 juta orang. Norwegia adalah tanah di mana alam jauh lebih mencolok dibandingkan kehadiran manusia. Yang luar biasa, di beberapa wilayah jumlah rusa kutub bahkan melebihi jumlah penduduk. Bukti hidup akan keindahan liar dan tak tersentuh dari negeri utara ini. Yang mungkin lebih mencengangkan lagi adalah garis pantai Norwegia yang membentang dalam jarak luar biasa. Jika Anda menghitung semua pulau dan fjord yang berkelok-kelok, total panjangnya melebihi 63.000 mil. Ini menjadikannya salah satu garis pantai terpanjang di dunia. Bukan hanya dalam panjang, tetapi juga dalam keanekaragaman lanskap dan ekosistem. Fjord ikonik seperti Geirangerfjord dan Nærøyfjord bukan hanya keajaiban alam, mereka adalah situs warisan dunia UNESCO, diukir oleh gletser kuno, di mana tebing-tebing tinggi menjulang di atas air sebening kristal, menciptakan pemandangan dengan keagungan tiada tara. Norwegia adalah negara di mana alam dan manusia tak terpisahkan. Lanskapnya yang beragam, dari puncak bersalju yang tetap putih sepanjang tahun, hingga hutan yang tak berujung, hingga danau murni yang memantulkan langit utara, tidak hanya memikat para pengunjung, tetapi juga membentuk cara hidup masyarakat Norwegia. Di sini, orang tumbuh dengan ikatan mendalam terhadap tanah, menemukan kedamaian dan kepuasan dalam pelukan luas dunia alami. Saat ini, Anda mungkin sedang membayangkan diri Anda duduk di tebing, menyaksikan rusa kutub berjalan lewat. Bukan, tapi tunggu dulu. Pemandangan ini baru permulaan. Kehidupan dan masyarakat Norwegia. Norwegia telah lama dikagumi secara global sebagai negara teladan dalam hal kualitas hidup, tetapi yang benar-benar membuat masyarakat Norwegia memikat jauh melampaui peringkat internasional.
Kuncinya terletak pada cara masyarakatnya membangun komunitas yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan jangka panjang. Masyarakat Norwegia adalah perwujudan dari kebijakan sosial progresif yang dipadukan dengan filosofi hidup yang menjunjung keseimbangan dan saling mendukung. Pemerintah Norwegia memberlakukan pajak tinggi bukan untuk menekan ekonomi, melainkan untuk diinvestasikan kembali dalam kesejahteraan publik, mulai dari layanan kesehatan universal hingga pendidikan gratis di semua jenjang, termasuk universitas, bahkan bagi mahasiswa internasional. Pendekatan ini tidak hanya meringankan beban finansial warganya, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan di mana setiap orang, tanpa memandang latar belakang, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berhasil. Rata-rata minggu kerja adalah sekitar 37,5 jam, dan sepenuhnya wajar bagi orang-orang untuk pulang tepat pukul 4 sore guna menikmati waktu pribadi, kehidupan keluarga, atau keindahan alam sekitar. Selain itu, kebijakan cuti orang tua yang murah hati di Norwegia adalah bukti nyata dari dedikasi bangsa ini terhadap kesejahteraan keluarga. Orang tua baru dapat mengambil cuti hingga 49 minggu dengan gaji penuh atau memperpanjang hingga 59 minggu dengan 80% gaji. Yang luar biasa, cuti ini tidak hanya untuk ibu. Sebagian cuti secara wajib diperuntukkan bagi ayah, memperkuat kesetaraan gender yang sejati. Kehidupan sehari-hari di Norwegia juga sangat dipenuhi dengan semangat kos. Sebuah konsep yang merayakan kehangatan dan kebahagiaan dalam kesenangan sederhana, entah itu berkumpul di dekat perapian yang nyaman atau menikmati secangkir kopi panas di hari yang dingin. Nilai budaya ini terjalin erat dalam kehidupan orang Norwegia, membantu mereka menghargai momen sehari-hari dan menemukan kepuasan dalam kesederhanaan. Selain itu, masyarakat Norwegia sangat dipengaruhi oleh janteloven, sebuah aturan sosial tak tertulis namun kuat yang mendorong kerendahan hati dan melarang siapapun merasa lebih unggul dari yang lain. Sekilas, hal ini mungkin tampak bertentangan dengan etos individualistik di banyak negara lain, tetapi di Norwegia, hal ini berfungsi sebagai perekat penting yang menyatukan komunitas, menumbuhkan kesetaraan dan saling menghormati. Semua elemen ini membuat Norwegia bukan hanya tempat yang diidamkan untuk ditinggali, tetapi tempat untuk menjalani hidup dengan lebih mendalam, di mana orang-orang benar-benar terhubung satu sama lain, menghargai lingkungan alami mereka, dan menikmati setiap momen yang ditawarkan kehidupan. Kualitas hidup di Norwegia. Hidup di Norwegia menjadi pengingat lembut bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang jauh atau sulit digapai, melainkan tertanam dalam realitas sehari-hari hidup yang dijalani dengan baik. Rumah-rumah di Norwegia dikenal karena desainnya yang luas, lapang, dan standar konstruksi yang tinggi. Baik itu apartemen modern di pusat kota Oslo maupun rumah kayu pedesaan di tepi danau yang tenang, ruang tinggal dirancang dengan cermat untuk memaksimalkan kenyamanan dan menjaga hubungan dekat dengan alam. Transportasi umum di Norwegia beroperasi dengan presisi seperti jam tangan Swiss, bersih, andal, dan sangat efisien. Jaringan kereta api dan bus yang luas, bahkan di daerah pedesaan, memungkinkan penduduk bepergian dengan nyaman tanpa bergantung pada mobil pribadi. Cerminan dari komitmen kuat negara ini untuk mengurangi emisi dan menjaga lingkungan alaminya yang masih murni. Keamanan adalah pilar penting lainnya dalam kehidupan sehari-hari di Norwegia. Tingkat kejahatan yang sangat rendah bukan hanya bukti dari penegakan hukum yang efektif, tetapi juga cerminan dari kepercayaan yang tertanam dalam di antara warga negaranya. Ini adalah negara di mana anak-anak bermain bebas di taman, para lansia berjalan santai di lingkungan tanpa rasa takut, dan sepeda dapat ditinggalkan tanpa dikunci di jalan tanpa kekhawatiran. Tentu saja standar hidup setinggi ini datang dengan harga. Norwegia secara konsisten menempati peringkat sebagai salah satu negara dengan biaya hidup tertinggi di dunia. Namun, orang Norwegia jarang mengeluh. Mereka melihat kontribusi pajak mereka sebagai investasi yang adil untuk menjaga masyarakat yang kuat, di mana semua orang mendapat manfaat dari layanan publik yang luar biasa, dari layanan kesehatan dan pendidikan, hingga sistem kesejahteraan sosial yang komprehensif.
Yang lebih penting, budaya Norwegia menekankan pengalaman daripada akumulasi materi. Alih-alih mengejar gaya hidup mewah, orang Norwegia merangkul kesederhanaan, mendedikasikan waktu mereka untuk aktivitas yang bermakna, mendaki hutan, mendaki gunung, atau berkumpul dengan orang-orang tercinta dalam suasana hangat dan intim. Pendekatan hidup seperti ini memungkinkan mereka mempertahankan keseimbangan langka antara kenyamanan modern dan ketenangan batin. Aspek menarik dalam kehidupan di Norwegia. Jika Anda bertanya kepada orang Norwegia, apa yang paling membuat mereka rileks, kemungkinan besar mereka akan menyebut kabin kayu tradisional yang dikenal sebagai hytte. Bagi banyak orang, memiliki atau menyewa kabin yang terletak jauh di dalam hutan atau di lereng gunung adalah pelarian sempurna dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, sebuah kembali ke kesederhanaan dan ketenangan mutlak. Yang mengejutkan, banyak kabin ini tidak memiliki listrik atau air mengalir, tetapi itulah sebagian dari pesonanya, menyatu sepenuhnya dengan alam murni dan menikmati keheningan total. Kuliner Norwegia juga mencerminkan identitas budaya bangsa yang unik. Contoh utamanya adalah brunost, keju coklat beraroma karamel yang terbuat dari susu kambing atau sapi, yang sangat dicintai di seluruh negeri dan dinikmati dari sarapan hingga makan malam. Lalu ada lutefisk, hidangan tradisional ikan putih yang direndam dalam larutan alkali, memberikan tekstur seperti agar-agar. Meski hidangan ini mungkin tampak aneh bagi orang luar, bagi masyarakat Norwegia, ini adalah bagian penting dari perayaan, khususnya saat Natal, yang menjembatani tradisi lama dan baru. Kebiasaan yang dihargai ini mencerminkan filosofi hidup yang mendalam, menghargai kesederhanaan dan kekayaan spiritual yang ditemukan dalam hal-hal yang tampak biasa. Bahkan saat dunia modern bergerak maju dengan teknologi dan kenyamanan, orang Norwegia tetap berakar pada tradisi yang menjaga hubungan erat dengan alam dan komunitas. Benang merah yang kuat yang menyatukan rakyat Norwegia dengan tanah air mereka. Kalau terserah Anda, apakah Anda lebih memilih tinggal di kabin hytte atau mencoba lutefisk Norwegia yang legendaris dan kenyal itu? Tulis komentar sekarang. Saya bertaruh kabin atau lutefisk, mana yang menang? Ekonomi Norwegia. Perjalanan Norwegia dari negara yang dulunya bergantung pada perikanan tradisional menjadi kekuatan ekonomi adalah salah satu kisah sukses paling luar biasa di dunia modern. Semuanya berubah pada tahun 1960-an dengan penemuan cadangan minyak besar di Laut Utara yang mendorong negara ini ke era kemakmuran baru. Alih-alih menghamburkan sumber daya baru ini, Norwegia mengambil pendekatan bijak dengan mendirikan Government Pension Fund Global, juga dikenal sebagai dana minyak, yang kini menjadi dana kekayaan negara terbesar di dunia, melebihi 1,5 triliun USD. Misi dana ini bukan hanya untuk memperkaya generasi sekarang, tetapi juga untuk menjamin kesejahteraan generasi mendatang. Yang penting, Norwegia tidak membiarkan dirinya bergantung pada minyak saja. Negara ini adalah pemimpin global dalam transisi menuju energi bersih, dengan sekitar 90% listrik domestik diproduksi dari tenaga air terbarukan, memanfaatkan sungai dan air terjun yang melimpah. Komitmen ini menunjukkan visi jangka panjang Norwegia dan dedikasinya terhadap perlindungan lingkungan. Salah satu tanda paling jelas dari transisi hijau Norwegia adalah adopsi kendaraan listrik (EV) secara luas. Saat ini, sekitar 80% mobil baru yang dijual di Norwegia adalah mobil listrik, berkat insentif pemerintah yang murah hati, bebas pajak impor, parkir umum gratis, bahkan akses ke jalur bus saat jam sibuk. Kebijakan visioner ini telah secara signifikan mengurangi emisi karbon dan menjadikan Norwegia pelopor global dalam transportasi berkelanjutan. Dengan bijak memadukan kekayaan sumber daya alamnya dengan inovasi tanpa henti, Norwegia tidak hanya membangun ekonomi yang makmur, tetapi juga bersih, hijau, dan berkelanjutan. Sebuah model yang diidamkan banyak negara lain untuk diikuti. Biaya hidup di Norwegia. Norwegia dikenal luas sebagai salah satu negara termahal di dunia, dan kenyataan ini tercermin dalam pengeluaran sehari-hari.
Secangkir kopi sederhana di kafe bisa menghabiskan sekitar $5 Amerika Serikat, sementara satu gelas bir di bar dengan mudah mencapai $12 Amerika Serikat. Harga yang sering mengejutkan para pengunjung. Bahan makanan impor, terutama buah dan sayuran segar di luar musim, seringkali berharga 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan negara Eropa lainnya. Makan di luar dianggap sebagai kemewahan bagi banyak orang Norwegia. Biaya tenaga kerja yang tinggi, pajak yang ketat, dan kebijakan perlindungan konsumen membuat harga restoran terasa mahal. Akibatnya, sebagian besar orang Norwegia lebih memilih memasak di rumah dengan fokus pada bahan lokal seperti salmon, kentang, dan produk susu. Pilihan yang menghemat uang sekaligus mendukung kebiasaan makan sehat. Perumahan, terutama di kota besar seperti Oslo, juga merupakan pengeluaran besar. Menyewa apartemen satu kamar di ibu kota bisa memakan biaya sekitar $1.500 Amerika Serikat per bulan, belum termasuk utilitas. Namun, penting dicatat bahwa pendapatan rata-rata orang Norwegia cukup tinggi, sekitar $70.000 Amerika Serikat per tahun, yang memungkinkan mereka menghadapi biaya hidup tinggi ini tanpa tekanan berlebihan. Mungkin yang paling penting, biaya hidup tinggi di Norwegia mencerminkan pilihan ekonomi yang disengaja, memprioritaskan kualitas hidup daripada harga murah. Warga dengan sukarela membayar lebih sebagai imbalan atas lingkungan yang bersih, produk yang aman, dan layanan publik kelas dunia. Bagi sebagian besar orang Norwegia, ini adalah pertukaran yang layak, investasi untuk kesejahteraan pribadi mereka, dan kesehatan jangka panjang masyarakat mereka. Pendidikan di Norwegia. Norwegia memiliki sistem pendidikan yang komprehensif dan maju, yang dirancang dengan hati-hati untuk menjamin kesempatan belajar yang setara bagi setiap warga negara. Anak-anak di Norwegia memulai perjalanan pendidikan mereka pada usia 6 tahun, menjalani 10 tahun pendidikan wajib, yang mencakup sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Setelah itu, sebagian besar siswa melanjutkan ke sekolah menengah atas atau mendaftar dalam program pelatihan kejuruan, memungkinkan mereka merencanakan jalur karir mereka dengan jelas sejak dini. Salah satu fitur yang sangat patut dikagumi dari sistem Norwegia adalah bahwa pendidikan tinggi sepenuhnya gratis, tidak hanya untuk warga Norwegia, tetapi juga untuk mahasiswa internasional. Kebijakan ini mencerminkan keyakinan mendalam Norwegia bahwa pendidikan bukanlah hak istimewa bagi segelintir orang, melainkan hak dasar bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan atau latar belakang. Sejak usia sangat dini, anak-anak Norwegia mendapatkan manfaat dari sistem pendidikan anak usia dini yang terintegrasi yang dikenal sebagai barnehage, yang menyambut anak-anak usia 1 hingga 5 tahun. Program-program ini melampaui akademik dasar, dengan penekanan kuat pada pengembangan keterampilan sosial, memupuk kreativitas, dan menumbuhkan hubungan yang dalam dengan alam. Terlepas dari cuaca, anak-anak Norwegia menghabiskan banyak waktu di luar ruangan, belajar melalui eksplorasi dan permainan. Norwegia juga sangat menghargai prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Orang dewasa memiliki hak untuk kembali ke sekolah guna menyelesaikan pendidikan yang belum tuntas atau memperoleh keterampilan baru, menjaga mereka tetap adaptif dalam pasar kerja yang terus berubah. Selain itu, pemerintah Norwegia menginvestasikan dana besar dalam bidang penelitian dan inovasi. Innovation Norway, lembaga pemerintah yang bertugas mendorong inovasi, mengalokasikan lebih dari $850 juta Amerika Serikat pada tahun 2023 saja untuk mendukung perusahaan rintisan dan proyek penelitian terobosan. Kota-kota seperti Oslo tengah menerapkan berbagai solusi cerdas, mulai dari bus listrik dan sistem pengelolaan sampah otomatis hingga bangunan hemat energi. Semuanya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang berbasis pengetahuan dan berkelanjutan. Norwegia membekali rakyatnya tidak hanya dengan pendidikan, tetapi juga dengan rasa tanggung jawab sosial yang mendalam dan semangat inovasi yang terus menyala. Hal ini memastikan bahwa negara tersebut tetap tangkas dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Sistem kesehatan Norwegia. Norwegia berdiri sebagai contoh gemilang dari efektivitas layanan kesehatan universal.
sebuah sistem yang dibangun atas prinsip bahwa akses terhadap layanan kesehatan adalah hak dasar dan tak terpisahkan. Dibiayai terutama melalui pajak, sistem kesehatan Norwegia memastikan bahwa setiap warga negara dapat menerima perawatan medis dengan biaya yang terjangkau. Kunjungan dokter standar biasanya memakan biaya sekitar $30 Amerika Serikat. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa setelah pengeluaran tahunan seseorang untuk layanan kesehatan mencapai sekitar $300 Amerika Serikat, semua layanan medis tambahan, mulai dari konsultasi dan perawatan hingga obat resep, sepenuhnya ditanggung untuk sisa tahun tersebut. Untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun, layanan kesehatan sepenuhnya didanai negara sejak awal, memberikan ketenangan pikiran bagi keluarga mengenai kesejahteraan anak mereka. Rumah sakit umum di Norwegia dikelola secara profesional dengan fokus kuat pada kesetaraan akses. Kasus darurat diprioritaskan tertinggi, memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam situasi kritis. Yang luar biasa, Norwegia juga memberikan perhatian besar terhadap kesehatan mental, suatu bidang yang masih menjadi tantangan di banyak negara. Pusat konseling komunitas tersebar luas dan mudah diakses, menawarkan dukungan psikologis bagi orang-orang dari segala usia. Pendidikan kesehatan mental diintegrasikan sejak dini dalam sistem sekolah, membantu meningkatkan kesadaran dan mendorong intervensi awal. Mengusung filosofi pencegahan lebih baik daripada pengobatan, Norwegia secara aktif mempromosikan program vaksinasi nasional, pemeriksaan kesehatan rutin, dan inisiatif untuk mendorong aktivitas fisik. Dengan harapan hidup rata-rata sekitar 83 tahun, warga Norwegia menikmati manfaat nyata dari sistem kesehatan yang tangguh dan gaya hidup yang sehat. Pemerintah juga mendorong gaya hidup aktif, mempromosikan aktivitas seperti mendaki, bersepeda, dan ski. Kegiatan populer yang membantu warga menjaga kebugaran fisik sepanjang tahun. Selain itu, kebijakan cuti orang tua yang murah hati memungkinkan orang tua memberikan perhatian penuh kepada anak-anak mereka selama tahun-tahun awal yang penting. Norwegia telah membangun sistem kesehatan yang diidamkan banyak negara. Sebuah model yang menyeluruh dan adil yang berfokus pada kesejahteraan manusia, melindungi tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga mental seluruh populasinya. Akui saja, Anda sedikit iri sekarang, bukan? Siapa yang tidak ingin perlindungan penuh tanpa rasa khawatir? Jika Anda berharap memiliki kartu kesehatan Norwegia di dompet Anda, silakan tinggalkan komentar. Saya sedang menghitung berapa banyak pemimpi yang sejalan. Politik stabil dan demokrasi yang mengakar kuat. Norwegia telah lama dianggap sebagai teladan stabilitas politik dan demokrasi yang berakar kuat, tidak hanya di Eropa tetapi juga di panggung global. Dibangun di atas fondasi transparansi dan partisipasi sipil yang aktif, sistem politik Norwegia secara aktif mendorong setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pemerintahan negara, dari keputusan lokal terkecil hingga kebijakan tingkat nasional. Tingkat partisipasi pemilih di Norwegia secara konsisten melebihi 75%, menjadi bukti nyata keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Namun, keterlibatan sipil di sana tidak berhenti pada pemilu saja. Warga Norwegia berperan aktif dalam dewan lokal, terlibat dalam debat publik, dan berpartisipasi dalam referendum, menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu penting seperti reformasi pendidikan, kebijakan iklim, dan persoalan sosial yang sensitif. Yang membedakan sistem Norwegia adalah keseimbangan harmonis antara kebebasan individu dan kesejahteraan kolektif, inti dari demokrasi sosial yang mereka praktikan. Sistem ini tidak hanya melindungi kebebasan pribadi, tetapi juga membangun jaringan pengaman sosial yang kuat, memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang latar belakang atau kelas sosial, memiliki akses terhadap layanan penting seperti kesehatan dan pendidikan. Berkat konsensus publik yang luas dan keterlibatan sipil yang mendalam, pemerintah Norwegia mampu menerapkan kebijakan secara efektif di bidang-bidang utama seperti kesetaraan gender, aksi iklim, dan pengembangan pendidikan dengan dukungan besar dari rakyatnya. Ini bukan hanya hasil dari kebijakan publik yang baik, tetapi juga cerminan budaya demokrasi yang tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Norwegia. Norwegia
kekuatan kemanusiaan dan penjaga perdamaian. Norwegia tidak hanya terkenal karena kemakmurannya dan lanskap alamnya yang menakjubkan, tetapi juga berdiri sebagai simbol global perdamaian dan kepemimpinan kemanusiaan. Sebagai mediator global yang diakui, Norwegia telah berulang kali memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik internasional yang kompleks. Salah satu pencapaian diplomatiknya yang paling terkenal adalah mediasi dalam Perjanjian Oslo tahun 1993 antara Israel dan Palestina. Sebuah kesepakatan bersejarah yang menandai langkah besar menuju perdamaian di Timur Tengah. Kebijakan luar negeri Norwegia tidak mengandalkan kekuatan militer. Sebaliknya, negara ini fokus pada promosi perdamaian, kerjasama, dan pembangunan berkelanjutan. Norwegia secara konsisten mempertahankan reputasinya sebagai kontributor konstruktif dalam komunitas internasional, memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana di zona krisis di seluruh dunia. Dengan salah satu kontribusi bantuan luar negeri tertinggi relatif terhadap PDB di dunia, Norwegia mendukung lebih dari 100 negara dengan memprioritaskan sektor-sektor penting seperti pendidikan, layanan kesehatan dasar, dan pembangunan komunitas berkelanjutan. Pendekatan ini telah menjadikan Norwegia bukan hanya sebagai donor utama, tetapi juga mitra pembangunan terpercaya bagi banyak negara yang berupaya membangun masa depan yang lebih baik. Kedudukan internasional Norwegia semakin diperkuat dengan asosiasinya terhadap hadiah Nobel Perdamaian yang bergengsi yang diberikan setiap tahun di Oslo. Acara yang dirayakan secara global ini melambangkan komitmen Norwegia yang tak tergoyahkan dalam memajukan perdamaian, hak asasi manusia, dan dialog antar budaya. Melalui kebijakan luar negeri yang konsisten dan upaya tanpa henti untuk menciptakan dunia yang lebih baik, Norwegia telah muncul sebagai salah satu negara dengan pengaruh paling positif di panggung global. Negara ini dikagumi bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena rasa tanggung jawabnya yang mendalam dan visi kemanusiaan yang luhur terhadap masa depan. Norwegia keliling dunia menyelesaikan konflik. Menurut Anda, apakah mereka bisa menangani drama dalam hidup Anda juga? Tulis komentar sekarang, dan saya akan kirim permintaan darurat ke Dewan Norwegia Maha Kuasa. Bagaimana menurut Anda? Apakah Norwegia adalah tujuan hidup yang sesungguhnya atau bagaimana? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda siap mengepak koper ke negeri Nordik yang menakjubkan ini atau sudah setengah jalan menuju bandara? Bagaimanapun juga, saya sedang menghitung suara.